Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 14. Firman mentransformasi hidup kita. Firman mengubah hidup kita. Saudara pengen berubah? Saudara, berubah itu adalah, nah, haleluya. Belum waktunya muncul, dia sudah datang. Haleluya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai. Hai, mari kita berdiri semua jemaat. Haleluya. Ya. Firman Tuhan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, Ya. bukan makanan keras. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Firman akan membuat saudara dan saya dua hal yang akan dialami oleh kita. Yang pertama, kalau kita dengar firman, roh kita jadi kuat, jadi bertumbuh, jadi dewasa. Tapi bukan hanya itu, di sisi lain adalah jiwa kita diubahkan atau ditransformasi. Nah, perubahan inilah harapan untuk kita jadi lebih hebat ke depan. Sudah ada banyak orang pintar tetapi gagal oleh karena jiwa tidak ditransformasi. Ada banyak orang kaya, saudara tidak bisa menjadi berkat karena jiwa ini, di mana jiwa terdapat ego, terdapat yang namanya kesombongan, di dalam jiwa terdapat yang namanya iri hati, dengki, ya, rasa pintar, rasa hebat. Di jiwa inilah persoalan kita yang sebenarnya. Roh kita baik-baik saja, roh kita tidak ada masalah. Tapi yang ada masalah, yang sedang ditransformasi ini adalah jiwa saudara dan saya. Jiwa inilah pergumulan kita yang sebenarnya. Tetapi kabar baiknya, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk berubah. Dan firman memberi kita materi untuk berubah. Haleluya. 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 Saya yakin saudara, harapan kita kalau 100 orang yang hadir hari ini kita semua berubah dari sisi jiwa kita, maka kita akan menggoncangkan Manado. Karena orang-orang akan melihat Kristus lewat hidup saudara dan saya. Karena apa artinya kita ibadah kalau orang tidak lihat Yesus dalam hidup kita? Apa artinya jabatan pendeta gelarnya panjang, tapi orang tidak lihat Yesus seperti apa melalui hidup kita? Saya rindu saudara fokus untuk jadi seperti Kristus. Karena Kristus itu adalah harapan kita. Christ in me, Christ in you, ya, Christ in us is the hope of glory. Artinya Kristus dalam saya, Kristus dalam saudara, Kristus di dalam kita, rohnya yang sama, Kristus yang di sorga dan rohnya ada dalam kita yang milik kita sekarang itu roh Kristus. Kalau itu bertumbuh jadi besar, dewasa, matang, maka itulah harapan kita. Kalau kita jadi pengusaha yang akan men-take over, mengambil alih domain-domain. Kalau kita pelayanan, kita tidak seperti pelayanan kebanyakan yang fokus kepada sesuatu yang lain, kecuali fokus kepada Yesus. Dan kalau kita pelayanan, kita tidak stres dengan persaingan, karena kita punya fokus jelas. Kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Dan kalau kita di dunia, apapun yang kita kerjakan, kita pegawai negeri, pegawai swasta, atau pegawai lembur, atau pegawai pensiun, apapun keadaan kita, kalau kita punya roh ini dewasa, maka saudara akan melihat semua masalah yang berat bagi orang lain itu akan ringan bagi saudara, ringan bagi kita. Alangkah indahnya hidup seperti ini. Haleluya. Karena ada banyak orang sekarang kelihatan fisiknya baik-baik, tetapi jiwanya gundah gulana, jiwanya goncang. Nah, goncangnya jiwa itu terdapat pada kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita adalah jendela dari keadaan jiwa kita. Itu sebabnya kita mesti tidak pernah menyerah. Amin. Kita terus maju. Kita memerlukan apa? Memerlukan firman agar hidup ini terubahkan.
memerlukan firman agar tertransformasi. Nah, perubahan ini prospeknya, harapannya ada di rumah Tuhan, ada di rumah Allah, ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini akan mengubah saudara. Haleluya. Dan ingat, hadirat Tuhan bukan untuk kepuasan kita, tapi hadirat Tuhan ada untuk mengubah kita. Jadi sekali lagi, hadirat Tuhan bukan untuk kepuasan kita, tetapi hadirat Tuhan adalah untuk mengubah kita. Mengubah apa? Mengubah hidup kita. Agar kita lebih cakap, lebih bijaksana, bukan hanya smart, tapi kita to be wise. Kita bukan hanya pintar, tapi menjadi bijaksana, menghandle, mengatasi, menangani masalah-masalah yang orang lain selalu stres. Dan kita akan berkemenangan di bagian, di era, di domain kita masing-masing. Jadi firman-Lah yang akan mentransformasi hidup saya. Katakan amin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini yang menjadi penting, karena kalau firman mentransformasi saya, maka saya dan saudara akan mengalami yang namanya perubahan kekuatan kemampuan dari indera kita. Saudara, indera itu indera itu apa ya? Indera adalah alat untuk mengindrai. Tapi belum tahu artinya indera. Indera adalah alat untuk kita menangkap, memahami, mengerti sesuatu di luar kita. Nah, kita punya roh, katakan kita punya roh. Kita punya roh, semuanya. Kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Di tubuh ada indera, namanya panca indera. Ya, di tubuh ada indera, ada panca indera. Itu penglihatan, mendengar, merasa, meraba, dan mencium, membaui. 5. Dan kemudian di jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, imajinasi, dan memori. Di roh kita ada hati nurani, conscience, kemudian ada intuisi, dan ada komunion. Nah, 3. Dari 3 ini, 3 di roh, 5 di jiwa, 5 di tubuh. Ini indera, ini kalau dia berfungsi semuanya, saudara akan jadi seperti Yusuf yang hebat. Saudara akan seperti Daniel yang mantap. Saudara akan seperti Samuel yang tidak takut pada Imam Eli. Saudara akan seperti Daud yang tidak kalah dengan Saul. Cek Saul. Cek. Besar. Oh, mungkin ininya. Haleluya. Haleluya. Haid jam 1, bidal jam 3, bas jam 9. Jam berapa itu? Glory, haleluya. Cek sound. Ini juga. Haleluya. Jadi ketika saudara-saudara punya indera ini semua berfungsi, katakan berfungsi. Roh punya indera berfungsi, jiwa punya indera berfungsi, kemudian tubuh kita punya indera berfungsi. Alangkah hebatnya saudara dan saya. Kita tidak akan mudah ditipu, amin. Karena makanan yang kita makan, itu firman, itu mengubah di dalam kita. Mengubah sisi dalam kita. Mengubah sisi supranatural kita, sisi spiritual kita. Spiritual, yang namanya spirit kita, psikis kita, psikologis kita, dan soma atau tubuh kita, body kita, itu akan mengalami akselerasi. Alam roh sudah akan tidak pernah mengalahkan saudara, karena saudara punya posisi benar-benar ditransformasi dan saudara tidak akan dikalahkan oleh apapun. Bagaimana caranya supaya kita tertransformasi oleh firman? Ada 3 hal yang saya sudah ulangi, bahwa ini tidak boleh tidak ada pada kita, tidak boleh tidak ada pada kita. Yang pertama adalah, saudara, agar transformasi hidup terjadi, perhatikan firman apa yang kita dengar.
Ulangi, perhatikan firman apa yang kita dengar. Saya sudah punya filter, semua Alkitab itu baik, ayat baik, orang berkhotbah itu baik, tetapi saya akan arahkan roh saya untuk tertarik kepada firman yang mengubah hidup saya menjadi seperti Kristus. Karena dengan diubah menjadi seperti Kristus, berkat bukan masalah, promosi jabatan bukan masalah, hubungan dengan sesama bukan masalah. Tapi kalau kita dengar firman yang hanya untuk memperbaiki hubungan, belum tentu kita jadi seperti Kristus. Kalau firman hanya untuk materi kita bertambah banyak, belum tentu kita jadi berubah seperti Kristus. Karena iblis tidak takut materi. Amin. Karena iblis tidak takut dengan orang sukses. Iblis tidak takut dengan orang-orang yang punya uang. Tapi iblis takut dengan orang yang seperti Kristus. Iblis takut orang-orang kalau berubah seperti Kristus. Karena Kristus pernah dicoba berkali-kali oleh iblis. No, tidak pernah berhasil. Dan kalau kita jadi seperti Kristus, iblis takut kita. Amin. Dan kalau kita orang kaya, dia tidak takut. Kalau kita orang pintar, dia tidak takut. Kalau kita orang fasih lidah, dia tidak takut. Apalagi yang cerewet, dia tidak takut. Yang cerewet bilang amin. Iblis tidak takut padamu. Tapi kalau engkau jadi seperti Kristus, iblis takut padamu. Karena iblis akan bilang, Paulus, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Artinya kalau Yesus di depan saya, iblis bilang, saya akan lari. Paulus karena hidupnya mengikuti Kristus, saya tidak bisa apa-apa. Dan kalau saudara jemaat GBT Bilas Tempat Mana seperti Kristus, dia tidak bisa apa-apa di sini. Haleluya. Jadi bagaimana kita tertransformasi? Bagaimana pihak penyenak kalau keras-keras lagi menghemat suara. Yang pertama, firman apa yang kita dengar? Kuasain. Dua, dari siapa kita mendengar? Halo, jangan curiga dengan orang-orang di luar, tapi hati-hati, tidak semua orang membawa firman membawa kita pada Kristus. Betul ya? Sepakat dengan saya bilang amin. Yang ketiga, kalau firmannya sudah untuk menjadi seperti Kristus, orangnya sudah berbeban untuk kita berubah menjadi seperti Kristus, bagaimana sekarang caramu mendengar? Itu penting agar kita mengalami transformasi. Oke, yang tiga ini sudah hafal. Yang pertama adalah saya ada bagikan ada 6, tapi 3 ini pokok. Yang pertama, firman apa? Katakan, firman apa? Kedua, dari siapa kita dengar firman? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Ya, 3 filter ini, katakan filter. Filter, sekali lagi filter. Filter ini akan membuat saudara aman ketika dengar firman. Haleluya. Haleluya. Nah, bagaimana cara firman mentransformasi hidup kita? Yang pertama, saudara, ini caranya firman. Jadi kita fokus pada firman. Firman barangnya, bendanya, atau firman sebagai sesuatu yang mengubah kita. Bagaimana caranya? Dia bekerja. Bagaimana firman bekerja? Halo, fokus pada firman bekerja. Katakan firman bekerja. Jadi kalau saudara sudah dengar firman yang tepat, saudara sudah dengar dari orang yang sesuai dengan hati Tuhan, dan saudara sudah dengan cara yang baik, maka urusan untuk kita berubah bukan urusan kita. Yang bilang ya, apa artinya? Amin, toh? Ulangi. Kalau kita sudah mendengar firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, firman Kristus, dan kita sudah mendengar dari orang yang tepat karena orang itu membawa kita pada Kristus, dan kita sudah punya cara mendengar yang baik, maka perubahan bukan urusan kita. Karena perubahan adalah bagian dari firman dan Roh Kudus. Tapi bagaimana firman itu bekerja? Bagaimana caranya dia beroperasi? Supaya saudara jangan ada yang stres. Stresnya begini, kenapa saya tidak berubah ya? Kenapa saya begini terus? Kalau saudara tetap ada di jalurnya Tuhan, saudara cuma soal waktu, cuma beda tingkat kecepatannya, beda cc kita ya, beda cc, beda kekuatan mesin, beda silindernya, beda horsepower-nya. Tapi kalau kita terus bergerak, tiap-tiap posisi kita Tuhan hargai. Amin. Yang penting arah kita press on to maturity. Arah kita terus ke arah kedewasaan. Jangan menghakimi orang di belakangmu dan jangan iri dengan orang di depanmu. Karena tiap-tiap kita harus berlomba dan tiap-tiap kita harus melatih diri kita supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik menurut titik dan level kita masing-masing. Sudah tidak akan seperti Paulus mungkin. Tidak akan seperti Petrus, tetapi itu bukan urusan kita. Yang paling penting bagi kita terus bertumbuh, amin. Terus grow up, haleluya. Terus jadi seperti Kristus. Kapan saudara game over, selesailah engkau.
maka engkau akan menerima mahkota menurut ukuran. Haleluya. Yang pertama adalah caranya supaya, maksud saya, cara firman itu bekerja seperti apa waktu dia mentransformasi kita. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Katakan amin. Amin. Firman bekerja seperti cara kerja pelita. Tahu pelita? Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Sebenarnya saudara, orang cita-cita pendeta itu salah. Karena kami jadi pendeta, sebenarnya pendeta itu beratnya di mana? Tetap pendeta beratnya di mana? Beratnya di ongkos. Kalau jemaat tidak ke gereja 1, 2, 3 bulan, dunia aman-aman saja. Betul? Tapi coba pendeta tidak ke gereja 2 minggu tanpa alasan, maka dunia runtuh. Masa pendeta begitu? Katanya pendeta. Jadi pendeta itu tidak gampang. Haleluya. Jadi pendeta tanggungannya kalau masuk neraka, masuk di bagian tengah, bagian tanpa panas. Jadi saya tidak bangga jadi pendeta. Saya cuma bangga kalau saya jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang banyak jadi pendeta, jadi alat untuk mencari nafkah. Ya kita pendeta, ingatkan kita pendeta. Kalau pulang harus dapat amplop. Saya pendeta kan? No, pendeta bukan untuk mata pencarian. Pendeta adalah tempat di mana kita menunjukkan diri bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Dapat atau tidak dapat apa-apa itu urusan Tuhan. Haleluya. Jadi pelita atau terang atau lampu pada jalan hidup kita, itulah cara kerja dari firman ketika ia mengubah kita. Begini hubungannya. Kalau saudara-saudara jarang dengar firman, saudara tidak bisa melihat jalan hidup saudara itu arahnya benar atau salah. Saudara tidak dapat mengevaluasi, saya sedang berjalan di jalan yang salah atau jalan yang benar. Ada satu saudara-saudara orang yang menghubungi kami, dia bertanya soal sesuatu yang sifatnya saya sudah pernah kasih tahu bahwa kalau kamu pilih B, kamu salah. Kalau kamu pilih A, kamu benar. Karena firman bilang harus A, bukan B. Dia telepon saya satu kali. Dia bilang begini, Om, harusnya bagaimana? Saya bilang A. Tapi ada orang bilang B boleh. Itu mereka. Tapi saya punya ketegasan, hanya boleh A karena firman bilang harus A. Ada yang dapat firman kemarin saya ingat, kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Kalau apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena firman akan mengarahkan kita. Tanpa firman kita tidak tahu kita ada di jalan benar atau salah. Karena gelap jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, mau kanan mau kiri, mau snip atau snap, mau snip atau snap, salah-salah dapat snap. Karena kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya patokan jalan hidup. Orang itu telepon lagi yang kedua. Oh begini. Orang bilang begini. Saya punya jawaban cuma satu, firman bilang A. Kenapa Om begitu? Semua orang sudah bilang boleh, saya bilang no. Firman bilang tidak. Firman bilang A. Itu kedua. Dia telepon lagi terakhir. Om, ini kok dia mau cari supaya kita jawab boleh jawab B. Dan dia terakhir dia telepon. Saya bilang, oke, saya mengasihi kamu, kami mengasihi kamu, suami istri kami mengasihi kalian. Tapi tidak. Firman sudah memberi terang bahwa kalau kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Masih ingat ada seorang muda yang Tuhan bilang, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, Yosua.
Kenapa? Kalau tanpa firman kita sudah dikirim menyimpang, kita tidak tahu karena hidup kita tidak diterangi oleh firman. Hidup kita gelap. Jadi kalau saya kurang dengar firman, jelas kalau kita kurang dengar firman, hidup kita akan jalan di jalan yang salah. Saudara tahu bahwa tanpa firman kita akan mati. Katakan bersama, tanpa firman saya akan mati. Coba bayangkan kalau kota Manado ini tidak ada rambu lalu lintas. Ya, haleluya. Sudah kalau kota Manado tanpa rambu lalu lintas, setiap hari kecelakaan. Karena tidak ada arah yang jelas. Ini boleh belok kanan, boleh kiri. Saya kemarin cari solar dan saya dari ring road, dari bawah ring road itu saya mau arah ke Pinelet. Karena di pertigaan itu ada pos polisi, ada jual solar di situ. Saya ambil kiri dan saya putar ke kanan dalam keadaan macet. Saya punya maksud, kalau saya ke kanan, untuk balik begini, saya akan bolak-balik beberapa kali kalau mau datang doa. Tapi karena saya ambil kiri dan saya mau belok kanan, untuk balik ambil solar, saya ada sedikit buka kaca karena agak macet. Kalau sopir di belakang bilang begini, memang dasar sopir Fortuner sangat biomo. Kita cuma bilang, dia memang tidak tahu kita tujuan kemana. Kita cuma mau cari solar satu galon di situ. Karena dia bilang biomo, dia bilang terima kasih kita biomo. Karena yang bicara juga belum tentu sama biomo kan. Ya mungkin dia pintar. Tapi betul saudara, kalau saudara tidak perhatikan rambu, saudara masuk, saudara akan dibilang bodoh, biomo. Yang bilang itu siapa? Tuhan. Sudah tahu firman bilang, kau pilih B. Terakhir orang yang saya telepon dengan kami, akhirnya dia putuskan. Sudah tahu dia putuskan apa? Dia putuskan B. Dan akhirnya saya bilang, selesai sudah hubungan kita. Kenapa? Firman ini patokan hidup kita. Firman ini saudara-saudara, pemberi terang pada jalan hidup saudara dan saya. Tanpa firman hidup kita, jangankan berubah, kita akan arahnya salah. Amin. Kalau arahnya sudah salah, walaupun saudara baik-baik saja, saudara pasti binasa. Amin. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tapi jalannya menuju kebinasaan. Karena tanpa firman orang akan sesat. Saya beritahu, hidupmu harus diterangi oleh firman agar hidup kita bisa berubah. Tidak ada harapan perubahan kalau kita tidak perhatikan firman. Tidak ada harapan perubahan kalau kita tidak berpatokan pada firman. Sebab kalau kita mendengarkan orang di luar sana bicara, perhatikan, ada yang namanya firman humanistik. Apa artinya? Firman humanistik artinya firman dibuat berpusat pada manusia. Firman dibuat berpusat pada kepentingan manusia. Itu firman humanistik. Artinya pusatnya bukan Tuhan, tapi pusatnya adalah Tuhan dibawa kepada manusia. Jadi Tuhan sudah bukan pusat dari firman, tapi firman adalah Tuhan sendiri. Jadi kepentingan firman harus Tuhan nomor satu. Dan Tuhan yang utama. Jadi supaya hidup kita tertransformasi, diubahkan, perhatikan baik. Hidup kita itu oleh firman diterang-terangi jalan kita. Ada satu, saya punya papi gembala. Kami suka jalan di hutan-hutan perkebunan kelapa Tobelombang, Under Memeng. Dan ada satu bapak, jemaatnya sudah tua, minta maaf dia agak kurang kelihatan. Karena tidak ada PLN. Jadi, tapi saya bawa senter. Dan setiap kali ada jalan yang tidak boleh diinjak atau ada sesuatu yang tidak baik, tapi saya senter. Supaya jangan diinjak. Minta maaf, ada kotoran sapi, ada kubangan. Satu waktu, tapi saya sorot itu air yang ada PC itu. Waktu dia sorot itu ke lokasi itu opak kasih yang ada bakul, dipilih karena gembala ada sorot di situ. Dia belum masuk di situ. Semua tertawa kenapa? Kami ada sorot itu supaya jangan injak itu. Tapi dia patokan lain. Di mana ada cahaya di situ kita injak. Jadi waktu beda perspektif. Saudara, firman tidak akan membawa kita ke lubang. Firman tidak akan membawa kita ke jurang. Firman tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Firman tidak akan membawa kita pada malapetaka. Ikuti saja karena firman tidak pernah salah. Dan kalau kita ikuti terus dia, maka hidup kita akan diubah-ubahkan oleh Tuhan. Saudara senang nggak kalau berubah? Berubah. Saudara, orang yang tidak sabaran kalau berubah jadi sabar, enak dah hidup saudara. Enak. Dulu saudara marah-marah kalau antri. Kalau antri ada 10,
Saudara Kore itu orang ketujuh, saudara nomor 10. Saudara Kore itu orang ketujuh, pupuk. Orang ketujuh pukul itu orang ke-8. Pupa. Lalu sebab lain kan saudara pindah jadi nomor 7. Haleluya. Ketidaksabaran tidak bisa diubah oleh karena kita punya positive thinking. Tidak bisa. Ketidaksabaran hanya bisa diubah oleh firman yang kita dengar. Dan firman yang menerangi hati kita. Dan firman itu waktu kita dengar ulang. Lama-lama kita rasa, kenapa saya sudah berubah? Ingat, firman itu bekerja dari dalam. Firman bekerja dari dalam. Kalau ada sesuatu di luarmu belum berubah, itu berarti yang di dalam belum selesai bekerja. Sabar saja, amin. Dan itu sedang terjadi di alam roh. Itu yang pertama, haleluya. Firman adalah seperti pelita, seperti cahaya, seperti terang yang akan mengubah kita, pikiran kita. Saya tanya, saudara kan mengerti begini, kalau saya buat jahat, baru saya berdosa. Pernah tidak saudara baca, firman akan menerangi hatimu? Bukan hanya berbuat jahat, engkau berdosa. Tapi pada saat engkau tidak berbuat baik, juga engkau berdosa. Yang sudah tahu ayat ini bilang amin. Nah, baru berapa? Yang lain mari kita buka. Orang berbuat baik, puji Tuhan. Orang berbuat jahat, kesian. Tapi ada lagi satu bagian, orang tidak berbuat baik juga ternyata. Halo. Ini salah satu terang yang harus kita buka. Supaya kita tahu, oh kalau saya tidak lakukan ini, padahal saya tahu, saya ternyata salah. Ayo lihat ayatnya di mana? Yakobus pasal di mana ayatnya? 4 ayat 23. Kalau firman tersingkap, kita tahu siapa kita. Haleluya. Silakan. Ada? Yakobus pasal 4 ayat 23 ada? Ya, kurangi 6. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana yang berbuat baik, harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yes, ayat ini saudara sudah pernah baca, sudah pernah dengar. Yang sudah pernah baca bilang amin. Yang sudah pernah dengar bilang haleluya. Yang sudah melakukan bilang puji Tuhan. Haleluya. Ini ayat luar biasa. Kalau tanpa firman ini, saudara tidak berbuat jahat, sudah rasa baik, bukan? Saya tidak berbuat jahat. Saudara rasa sudah baik. Tapi Tuhan punya level, kalau dia terangi firman, dia terangi kita dengan firman. Ini caranya firman mengubah saudara. Dia kasih sesuatu yang selama ini kita mengertinya berbeda. Kita mengertinya berbeda. Mengertinya bagaimana? Saya tidak berbuat jahat, Pak. Ya. Saya sudah berbuat baik. Ya, baik. Tapi maaf, saudara-saudara. Orang-orang di agama manapun bisa seperti itu. Bisa. Katakan amin. Nah, saya ingin saudara buka mata, ini firman menerangi hatimu. Saya tidak sedang ingin membuat saudara rasa bersalah, tidak. Saya cuma ingin saudara mata hatimu terang. Di mana ada ayat? Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Efesus 1 ayat 17-18. Coba lihat. Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Haleluya. Aku berdoa, Paulus berdoa, saya berdoa, kita semua berdoa. Efesus 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk kenal Dia dengan benar. Ayat 18. Ya. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Ya, sampai situ Pak Robi. Makasih. Supaya Ia menjadikan mata hatiku terang. Open the eyes of my Lord, my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Aku ingin mengerti Engkau, Tuhan. Buka mata hati. Supaya aku bisa melihat, dan firman yang buka kita. Firman yang terangi hati kita. Haleluya. Saudara mau naik level. Saudara tahu, saya pernah berjalan-jalan di depan ruko di tempat kami tinggal. Setiap kali pagi saya jalan, saya menemukan ada paku-paku atau skrup-skrup yang saya sering temukan di ban mobil saya. Dan saya pikir ini juga bisa di ban mobil orang lain. Betul?
Dan saya ambil itu bukan untuk supaya ada sesuatu terjadi, tapi saya untuk mengamankan pertama mobil saya, tetapi juga mobil orang lain. Karena ada banyak sekali di jalan, di celah-celah paving block itu. Saya ambil, saya taruh di tempat sampah. Kalau orang lain yang tidak mau peduli, itu kan saya tidak ambil, tidak apa-apa. Betul? Saya tidak ambil, tidak apa-apa. Nanti orang lain tak cucu, dia bersalah sendiri. Betul? Tapi kalau kita tahu harus berbuat baik, dan kita tidak berbuat, ayat ini bilang, Yakobus berapa tadi? 4 ayat 17 bilang, kita berdosa. Setuju, katakan amin. Saya pernah waktu di Israel, bukan di Israel, di Mesir. Kami jalan-jalan, saya kira Mesir itu luar biasa. Ternyata Mesir, maaf orang Mesir, haleluya. Kami menemukan banyak sekali botol pica. Dan kami waktu lihat botol pica, saya dan pendeta senior sama-sama tunduk dan sama-sama mengambil barang yang sama, botol pica. Dalam rumah kita berpikiran yang sama. Botol pica ternyata banyak di sini. Di rumah-rumahnya ada plester di tembok. Botol pica. Kami ambil sama-sama karena ada botol pica lain juga, karena dia lebih dulu ambil yang botol pica lain. Taruh di tempat sampah. Karena memang bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain bisa masalah. Kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya. Siapa yang bisa menerangi kita? Level kita harus naik, tapi bagaimana kita berubah? Firman yang akan memberi kita terang. Itu banyak-banyak baca firman. Haleluya. Banyak baca firman. Pak Gembala, ada yang memanggil saya Dad, Daddy. Saudara, I love you Daddy. You are my hero. Haleluya. Saya mau tunjukkan ada satu ayat lagi. Orang lain kali banyak berdosa gara-gara ini ayat. Roma 14 ayat 23. Ini satu ayat 23 yang saya maksud. Tetapi barang siapa yang bimbang, ya, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Baca baik-baik. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Aduh, kita takut Gembala. Aduh, kita ketakutan adalah bagian pergumulan yang harus ditransformasi. Karena ketakutan barangnya ada di jiwa. Tetapi iman ada di roh. Dan iman di roh itu tidak bisa duduk sama-sama dengan ketakutan di jiwa. Jadi kalau saudara hidup tanpa iman, saudara pasti hidup dalam ketakutan. Setuju dengan saya, katakan amin. Dan ketakutanlah yang telah membuat banyak orang asam lambung. Secara psikologis, penyakit asam lambung tidak ditentukan oleh fisik, tetapi ditentukan oleh psikis. Dan lebih canggih lagi, ditentukan oleh kondisi roh kita. Kalau roh kita baik-baik saja, jiwa kita baik-baik, dan tubuh kita pasti luar biasa baik. Karena apa? Saudara, ketakutan itu produk neraka. Katakan, ketakutan adalah produk neraka. Apa senjata iblis untuk mengalahkan orang Kristen? Ketakutan. Ketakutan adalah produk neraka. Takut kalah, takut gagal, takut orang nggak bilang cantik, ganteng, takut nanti orang bilang besar, takut orang bilang takut, semua itu bukan karena iman. Amin. Tapi kalau kita melakukan dengan iman, takut pergi. Jadi ketika kita baca ayat ini, saudara yang hidup dalam ketakutan, artinya sama dengan hidup tanpa iman, betul? Dan hidup tanpa iman sama dengan berdosa. Nah, berapa banyak dosa kita sudah buat? Itu sebabnya hari ini firman menerangi kita supaya kita berubah. Jangan ada lagi ketakutan. Amin. Haleluya. Gagal boleh gagal, tapi bersama Tuhan kita bisa. Haleluya. Kita mungkin tidak sehebat orang lain secara ekonomi, tapi kalau saya hidup dalam Tuhan secara akurat, sudah punya ekonomi akan diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, karena tanpa iman hidupmu akan selalu terjebak dalam dosa. Ini contoh firman menerangi hati kita. Haleluya. Salah satu juga yang saya ingin keluar sedikit, keluar konteks namanya. Saya tanya, saudara, ini Raja Wali atau ayam kampung? Raja Wali. Saudara, Raja Wali atau ayam kampung? Saudara, singa atau meong? Tapi berapa banyak kali kita, memang kita ini singa tapi mental meong. Kita Raja Wali tapi mental ayam kampung. Badai datang basuh suruh di antara kusuk-kusuk.
Tapi Raja Wali badai datang, dia terbang di atas badai. Karena itu bedanya cara memandang kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Karena Kristus sudah menang. Dan menangnya ini bukan menang sekali, selalu menang. Kalau kita agak gagal, menang, gagal, itu siklus. Kita harus keluar dari siklus itu. Amin. Saudara, saya sudah tidak lagi menggunakan segala sesuatu ada waktunya. Karena itu untuk orang di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus, kita seperti cahaya fajar. Yang dari sejak terbit, dari terbit matahari, sampai rembang tengah hari, bukan terbenam. Sampai rembang tengah hari, itulah grafik siklus hidup kita. Bukan berputar. Ada waktu untuk segala sesuatu ada waktunya. Ingat, kalau itu saudara belum dalam Tuhan, oke, begitulah nasibmu. Ingat, sesudah engkau mati, engkau akan hidup kembali. Kalau engkau baik, engkau akan jadi pendeta misalnya. Tapi kalau engkau buruk hidupmu, engkau dalam reinkarnasi akan jadi seperti seekor kecoa. Itu siklus hidup yang dipercaya orang-orang di luar Yesus. Tapi kita tidak. Grafik kita terus naik. Terus bertambah-tambah kuat. Bertambah-tambah terang. Amin. Bertambah hangat di dalam Tuhan. Tambah lapar dan haus bergairah dengan Tuhan. Itulah grafik hidup kita. Itu firman kasih tahu kita bukan ayam kampung. Bebannya boleh sama, tapi mental kita beda. Haleluya. Saudara, ada banyak singa-singa Yehuda yang tinggal di antara meong, yang tinggal di antara kucing, yang lari tunggang langgang ketika bertemu anjing. Tapi kalau saudara tahu saudara adalah singa Yehuda, saudara akan mengaum, roar, orang Pevang Pak roaring itu. Roar. Jadi singa mengaum, meraung karena kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa dalam kita. Kristus dalam kita. Haleluya. Is the hope of glory. Haleluya. Dia adalah awal akar dari semua pengharapan kita. Jadi kalau saudara ditransformasi oleh firman, firman akan bekerja seperti terang, membuka, menerangi, dan akan memberitahu apa yang selama ini kita tidak paham, yang gelap. Dan sekarang kita tahu. Tanpa iman ternyata berdosa. Sudah tahu melakukan yang baik, tidak lakukan ternyata berdosa. Saudara masih pada level sedangkan berbuat baik kita belum. Apalagi saudara berbuat baik, lebih jahat ke bawah, berbuat jahat lagi. Jadi sekarang level kita harus naik. Tidak berbuat baik, kita tahu itu salah. Satu saya mau kaitkan. Tidak memberitakan Injil, tidak bersaksi, tidak bawa orang pada Tuhan. Apakah itu salah? Apa gembala sodapa lepetora? Berhasil atau tidak berhasil, kita harus bersaksi. Kita harus menyatakan terang bagi banyak orang. Kita harus jadi garam. Kita harus jadi berkat. Kita mesti arise to be strong and shine. Kita bersinar supaya orang lain melihat Kristus. Itu bukan tawaran. Itu bukan sebuah penawaran atau kalau boleh atau kalau kamu mau. Itu adalah perintah. So percaya ini, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, firman punya cara bekerja mentransformasi kita adalah Yakobus 1, 2, 3, 2, 4. Yakobus 1, 2, 3 ayat sampai 4. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Saudara, firman yang kedua ya. Kedua, dalam hal cara dia mentransformasi kita, firman beroperasi seperti cara kerja cermin. Di ayat berapa ayat cermin? 23. Ayat 23. Mendengar firman seumpama orang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya tanya saudara-saudara, kalau saudara dengar firman pernah tidak tersinggung? Pernah. Saya bukan cuma pernah, selalu tersinggung. Karena dengan selalu tersinggung, kita tahu siapa kita.
Haleluya. Bukan tersinggung itu persoalan, tapi bagaimana bersikap terhadap singgungan itu. Haleluya. Saya sering mendengar jemaat, aduh malah kita tersinggung. Tapi kita mau dengar itu DP kelanjutan. Tapi puji Tuhan kita mau berubah. Itu baru bilang dia bercermin dan bersikap benar. Haleluya. Kalau saudara tersinggung dan marah, itu sikap yang tidak tepat. Saudara marah kepada pembawa firman, marah kepada firman-Nya, itu sikap yang tidak tepat. Katakan sikap yang tidak tepat. Jadi yang tepat bagaimana? Kalau kita tahu di cermin, entah maaf saudara-saudara, saya lihat di jemaat ini banyak yang hobi bercermin. Betul? Sebelum kau ke gereja tadi apa bercermin? Seminggu sekali engkau bercermin? Bahkan di handphonemu sudah jadi cermin sekarang. Engkau pakai foto untuk lihat dirimu. Haleluya. Dan kalau saudara pakai cermin, kalau saudara kelihatan jelek di cermin, cerminmu adalah handphonemu, apakah kau ambil handphonemu banting? Tidak. Apanya yang harus saudara perbaiki? Wajah kita. Firman ini betul-betul kalau mendewasakan, dia akan membuka-buka, menyingkap-nyingkapkan siapa saya, siapa kita. Jangan marah firmannya, karena firman itu adalah cermin. Buruk rupa, cermin dihancurkan. Buruk rupa, jangan firman yang ditinju. Kita yang harus berubah. Katakan kiri kanan, bukan firman yang ditolak, tapi kita yang harus berubah. Haleluya. Sudah mau berubah? Lihat dirimu di depan cermin. Cermin firman. Kalau sudah lihat ada arang, ini cermin ini pada saya ini, cermin ini. Karena ada orang bertanya, cermin siapa yang paling cantik di seluruh dunia? Cermin ajaib. Dia bilang kamu, padahal arang di sini sana. Tapi cermin yang sebenarnya dia akan mengatakan, di keningmu ada arang, di pipimu ada noda. Cermin yang sebenarnya, rambutmu itu salah gunting. Haleluya. Cermin yang sebenarnya akan mengatakan, kamu baik-baik saja. Saudara jangan salahkan cermin, katakan amin. Saya lihat cermin di belakang sana. Puji Tuhan cermin itu tidak pernah dipecahkan. Karena semua orang yang bertemu cermin itu sadar bahwa cermin itu berguna untuk memperlihatkan siapa diri kita. Firman seperti cermin, dan saudara mau berubah, firman akan beritahu apa yang ada pada kita. Seperti apa kita, haleluya. Haleluya. Saya tanya kalau saudara bercermin, saudara akan bilang begini. Wajah saudara sendiri di cermin, tapi saudara bilang, wah ini cermin ini cocok buat teman saya. Bukan, firman ini cocok untuk kita. Jangan bawa firman untuk membuat orang bercermin, tapi firman itu bercermin diri. Katakan cermin diri. Haleluya. Dan saya percaya kalau saudara lebih banyak bercermin, saudara akan lebih ganteng, lebih cantik. Harus tahu bagian mana yang saudara harus rapikan. Dengan bercermin, saudara tahu bahwa dengan bercermin, saudara cermin akan memberitahu bagian mana yang belum rapi. Di sekolah, di kantor, saya sering temukan ada cermin dan tulis, sudah rapikah Anda? Betul? Dan ada poin lain, bahwa saudara, ketika saudara bercermin, ada bagian yang masih belum dibersihkan akan diberitahu oleh cermin. Haleluya. Dan memberitahu seberapa keras dan lembutnya hati kita, itu di depan cermin, di depan firman. Ayo sekarang, bagaimana cara mendengar firman itu penting, bukan? Jadi bagaimana firman ketika jadi cermin, bagaimana bereaksi itu penting. Haleluya. Mengerti tidak mengerti katakan yes. Mengerti tidak mengerti katakan amin. Karena saudara saya bilang tadi, kalau sudah dengar firman yang benar dari orang yang sesuai dengan hati Tuhan, dan sudah punya cara sudah benar, saudara, firman itu akan beroperasi di dalam kita dengan sendirinya. Dan lambat laun saudara akan mengalami perubahan. Yang kalau saudara evaluasi, 3 bulan lalu saya tidak seperti ini. Tapi karena firman di dalam saya, firman menguatkan saya hari ini. Firman membuat saya bisa pikul beban hari ini. Yang tadinya saya tidak bisa handle, tapi sekarang saya bisa karena firman mengubah keadaan di dalam saya. Yang kalau firman mengubah kita makin hari makin bersih, makin lama makin kita berkenan di hadapan Tuhan. Makin lama Tuhan makin suka dengan kita. Dan kalau Tuhan suka dengan kita, apapun sudah perlu Tuhan sediakan. Haleluya. Yang ketiga,
Sudah masih sabar mendengarkan firman? Haleluya. Siapa yang sering ke rumah kopi? Yang sering ke rumah kopi bilang amin. Kenapa tidak ajak kami ya? Yang ketiga, Efesus 5 ayat 26. Yesus 5 ayat 26 firman Tuhan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yes. Di ayat yang lain nanti saya jelaskan, tapi saya tidak punya cukup waktu. Saya cuma ingin sudah fokus. Firman itu seperti air. Firman seperti air membersihkan, memandikan, membersihkan, memandikan. Kalau ada sebuah selokan yang jorok, maaf, selokan yang busuk, maaf, dan kalau saudara mau bersihkan selokan itu, caranya kalau musim hujan, kalau ada air hujan yang mengalir terus-menerus di selokan yang kotor itu, lama-lama selokannya menjadi jernih. Amin. Saya ingat rumah kopi tadi ya. Kopi yang hitam itu saudara taruh dan saudara mau bersihkan dia. Kita kan tidak bisa mengeluarkan jiwa kita dari hidup kita. Amin. Saya sudah mau bagaimana? Saya mau selesaikan masalah saya mau keluarkan jiwa saya dari hidup saya. Boleh, saudara akan jadi seperti zombie. Tidak ada ekspresi hidup. Tidak ada. Pokoknya senyum tidak ada, sukacita tidak ada, damai sejahtera tidak ada, karena semua yang di area jiwa tidak ada. Seperti zombie, masih hidup dan fisiknya masih ada, tapi tidak ada ekspresi sama sekali. Jadi bagaimana caranya? Jangan keluarkan kopinya. Jangan keluarkan kopinya, jangan keluarkan gelasnya. Tuangkan firman sebagai air. Dan tuangkan hanya sekali, tidak. Tuangkan terus menerus. Tuangkan firman. Firman terus akan mengambil alih. Katakan mengambil alih. Mengambil alih posisi dari kopi yang hitam itu. Lama-lama firman itu akan menggantikan. Haleluya. Dan kerja ini bukan kerja kita lagi. Haleluya. Kalau kita mau bekerja sendiri membersihkan hidup kita, kita tidak bisa. Karena firman bilang kalau satu kamu buat, 9 kamu buat, 1 tidak buat, kamu tetap gagal. Tapi kalau Roh Kudus dan firman yang bekerja, firman akan membersihkan kita. Dia mengalir tiap hari, mengalir tiap hari. Makanya kami tidak capek-capek bagikan firman, tapi firman yang membuat kita jadi seperti Kristus. Bagikan firman, suruh baca, kalau saudara pengen bagikan lagi ke banyak orang. Karena jiwa kita butuh firman. Kalau roh kita untuk jadi besar, jadi kuat, tapi jiwa kita untuk dibersihkan. Petrus masih tetap dibersihkan sesudah jadi rasul. Masih tetap terus di cleansing, diproses, dibersihkan. Saya terus dibersihkan. Haleluya. Motif saya harus dibersihkan. Bayangkan kalau jemaat ini satu waktu jadi 1000, kalau kita sombong. Tuhan tampilin, Tuhan menimpa. Kalau tidak dibersihkan, betul? Setuju dengan saya? Haleluya. Bayangkan kalau kita sementara hadirat Allah ada WL bisa menghadirkan hadirat Roh Kudus. Dan semua gigi palsu berubah menjadi intan emas. Haleluya. Karena hadirat. Bisa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita bisa membuat mujizat, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Dan kalau kita tidak bersihkan jiwa kita, kita akan mencuri seperti akan mencuri. Seperti Ananias dan Safira mengambil apa yang tidak boleh diambil. Tapi kalau jiwa kita sudah ditransformasi, apapun segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Apapun segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau ini terjadi, sekaranglah waktunya. Sebelum kemuliaan itu datang, kita transformasi jiwa kita. Dan firman itu seperti apa tadi? Seperti air, dia mengalir. Roh Kudus dan firman sama-sama bisa seperti air. Ya seperti air yang mengalir di hatiku. Kadang saudara kalau menyanyi seperti ini bisa menangis karena firman itu bukan cuma membersihkan, dia menyejukkan. Haleluya. Firman menghibur. Haleluya. Ketika ada ayat yang kemarin dibaca, ketika kita punya beban berat, punya persoalan, satu karung tada, hidup seperti senar yang melimbukku, tapi muncul tuh ayat firman.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini hati jadi tenang, bukan? Ini hati jadi kuat, haleluya. Kita jadi tidak melempem oleh karena situasi. Dan firman ini menyejukkan kita, memberi kita kesegaran. Jangan bosan dengan firman, haleluya. Saudara, sini siapa yang bosan mandi? Kita minggu lalu udah mandi. Lah kita mau mandi lagi. Minta maaf orang Langwan. Haleluya. Kalau di daerah dingin, kadang-kadang saudara, orang yang mandi, orang heran. Mana ada mandi? Emar bukan orang Langwan, bukan. Cuma maksud di daerah dingin. Nggak ada mandi. Gara-gara suka biasanya anak bukan orang Langwan pula gitu. Jangan orang nanti Ibu Grace mau berperkara dengan Ibu Koni dan kita. Pulang, nenek bukan orang Langwan. Haleluya. Nggak ada mandi kan? Gara-gara semua rata-rata nggak ada mandi. Karena dingin. Masih lebih hebat lagi ada 3 orang yang mau dilepas dari rumah sakit jiwa. Tes. Ada kolam, suruh mandi. Ada 2 mandi. Wih, orang mandi. Satu nyala mandi. Dia bilang, so sehat yang satu ini. Kenapa? Tuh 2 mandi, airnya tidak ada. Jadi bersih sakit. Satu, kenapa nyala mandi? Dingin. JP stadium masih parah. Haleluya. Jadi kalau saudara mandi, harusnya sehari 3 kali, bukan? Tapi beberapa orang cuma mau keluar dia mandi. Betul, makanya kita itu kadang-kadang stres di rumah, karena orang rumah banyak yang mandi. Nanti mau ada acara baru mandi, padahal harusnya pagi, sore mandi, gitu ya. Bersyukurlah saudara yang selalu mandi. Dan kalau kita dengar firman, kita sementara dibersihkan, kita sementara dimandikan oleh apa? Firman. Nah saya tanya, kalau firman 2 tetes boleh mandi? Ulang-ulang, firman 2 tetes boleh mandi? Firman 10 menit boleh mandi? Boleh 1 fal-fal mandi? Cuci muka. Kalau di Jakarta lagi ngapain lo? Lagi cuci depan. Firman tidak cukup untuk membuat kita mandi. Kalau kita hanya dengar seminggu sekali 10 menit. Setuju dengan saya, bilang amin. Ya, saudara sudah terbiasa 1 jam sudah saya bicara ini, saudara masih rasa biasa. Karena saudara sudah terbiasa mandi. Dan setiap orang yang mandi pasti bersih. Kemudian harum. Kemudian fresh, segar. Haleluya. Dan yang paling kentara, tidak bau. Amin. Ada orang yang dihadirat Tuhan, haleluya. Apa sesikar apa? Bisa blaflau. Kenapa? Sudah tahu maksud saya. Firman membersihkan kita, katakan amin. Haleluya. Saudara, makin banyak dengar firman, makin bersih hidup kita. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Itu yang merupakan satu harapan bagi saya. Oh Tuhan, kalau kita mau kerja keras membersihkan hidup sendiri, kita akan selalu gagal dan gagal. Ada lagu tua bilang, telah aku coba dengan akal budiku. Ada orang yang bilang begini, saudara kalau mau ikut Tuhan jangan pakai otak. Bukan, jangan andalkan otak, tapi tetap pakai otak. Haleluya, amin. Haleluya. Telah aku coba dengan akal budiku supaya saya jadi lebih baik. No, tidak ada yang berhasil. Kecuali oleh firman dan Roh Kudus. Bagian kita adalah duduk, diam, dengar firman dan katakan yes. Saat saya bilang yes, itu roh saya sedang makan. Amin. Dan jiwa saya sedang transformasi. Dan roh saya makin kuat. Dan jiwa saya makin bersih. Kalau jiwa saya makin bersih, hati makin damai. Kalau jiwa makin bersih, hati selalu tenteram. Ada sukacita dan tubuh kita tidak perlu vitamin. Saudara makan saja normal, saudara punya tubuh sehat. Kenapa mesti ada suplemen? Suplemen itu kan tambahan karena makanmu kurang gizi. Tapi kalau rohmu baik, jiwamu baik, tubuhmu pasti baik. Walaupun engkau hanya makan nasi putih dan pakai garam dan minyak. Karena banyak orang nasi putih, garam dan minyak bisa sehat-sehat.
Sementara orang makan pizza tiap hari, tapi bukan lupa pizza. Katakan amin, haleluya. Yang keempat, saya bukan Simone, tetapi saya bersyukur saya bisa berdiri berkhotbah karena saya rasa ternyata kalau Tuhan ambil suara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ada 4-5 hari tidak ada suara. Saya khotbah di CG1, saya tidak ada suara. Mau paksa nggak bisa. Masih bersyukur kalau suara Tuhan kasih. Dan itu adalah kasih karunia. Nah, kalau saudara satu saat lupa bahwa suara ini dari Tuhan, saudara akan lupa. Waktu saudara lupa, Tuhan bisa ambil suaramu. Dan kau bisa bicara hanya seperti saya sudah alami. Dan saya ingin pakai suara saya untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, Ibrani 4 ayat 12. Cara kerja firman mentransformasi kita. Yang pertama tadi seperti terang. Yang kedua seperti cermin. Yang ketiga seperti air. Yang keempat seperti, ya, silakan baca sama-sama. 12. Ya. Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Ya. sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yes. Thank you. Firman bekerja mentransformasi kita. Cara bekerjanya seperti pedang yang bermata dua. Pedang bermata dua ini maksudnya adalah pedang yang sangat tajam, yang bisa menusuk ke depan, yang bisa merobek ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan ini pedang yang biasa dipakai oleh tentara Romawi untuk mengalahkan musuh. Dan pedang ini biasanya kualitasnya sangat baik dan sangat tajam. Diumpamakan seperti itu firman terhadap jiwa kita. Yang ditransformasi bukan roh, ya, karena roh sudah selesai di kayu salib ditransformasi. Amin. Roh kita sudah baru, katakan amin. Dan yang ditransformasi oleh firman adalah jiwa kita. Dan jiwa ini kadang-kadang, minta maaf, saudara bisa bedakan enggak antara iman dan nekat? Iman dan nekat. Dia begitu berusaha sekeras-kerasnya. Tapi saudara tidak boleh lupa, cuma firman yang bisa bedakan. Ini nekat, ini iman. Ini tindakan iman, ini tindakan nekat. Dua hal itu berbeda. Karena iman yang benar, tindakan yang bersemangat, antusias, exciting, bergairah, bersemangat, itu bukan iman kalau bukan dasarnya Yesus. Kalau bukan tujuannya Kristus, itu bukan iman. Karena yang nekat itu orang-orang yang lompat-lompat. Orang Jepang banyak bunuh diri, lompat dari gedung tingkat berapa, dan mereka mati. Mereka nekat, itu bukan iman. Semua orang banyak yang membanggakan orang-orang berani. The fear factor, orang berani, membayangkan berani makan ulat-ulat, cacing-cacing tanah dimakan untuk mendapatkan $1.000. Mereka nekat, itu bukan iman. Bagaimana kita tahu iman saya ini atau nekat? Bedakan bagaimana? Firman akan beritahu. Firman akan seperti pedang yang tajam memisahkan. Haleluya. Saudara bisa bedakan enggak? Ini lagi bermegah atau lagi sombong? Saudara bisa bedakan orang, wih, saudara saya dipakai Tuhan. Saudara setiap kali saya tumpang tangan belum kena rubuh orang. Haleluya. Tapi tangan balik, dorong berdiri ulang, tumpang lagi orang, rubuh ulang. Haleluya. Setiap kali datang, kalau ada orang yang saya tumpang tangan tidak rubuh, tas karena sudah jadi tren. Harus rubuh, harus rebah. Ingat baik-baik, segala sesuatu kita cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau Tuhan bisa pakai, itu kasih karunia. Kalau Tuhan bisa berkati kita, itu kasih karunia. Kalau ada yang kelihatan hebat pada kita, kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Without Jesus we are nothing. Tapi siapa yang kasih tahu kita? Firman. Firman yang bilang segala sesuatu dari Dia, terjadi oleh karena Dia, dan bukan oleh karena kita. Dan kalau ada kemuliaan, semuanya bagi Tuhan. Bedakan ya, iman dan nekat. Dia beriman sekali, sampai dia tamam dia tampilin. Itu bukan iman. Haleluya. Kemudian bisa enggak bedakan? Saudara, pikiran positif menurut saudara benar atau salah? Positive thinking. Positive thinking itu adalah sesuatu yang baik.
Tapi ingat, positive thinking without Jesus is nothing. Positive thinking tanpa Yesus, semua agama bisa pakai. Tapi kita bukan positive thinking. Kita pakai apa? Kita menggunakan, mantap, the mind of Christ. Pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Saudara harus berpikiran positif. Ya, tapi tanpa Kristus itu bukan yang sejati. Haleluya. Firman bisa membedakan. Bisa. Dia seperti pedang yang tajam. Dia bisa membedakan ini bermegah atau sombong. Saudara, batas, katakan batas. Batas antara sombong dan bangga itu sangat samar. Mengerti maksud saya samar? Samar artinya saya pernah di Wahaha, itu rumah makan Wahaha. Kami sementara makan, kemudian ada opak yang mau datang ke ruangan kami. Oh, dia maju turun, puk, dia tabrak tuh kaca. Itu samar tapi ada batas. Tapi ini samar yang tidak ada batas. Tapi hanya orang-orang yang punya firman yang tahu ini sudah area bukan lagi berbangga, bermegah, tapi ini sudah area sombong. Siapa yang bisa bedakan ini? Cuma firman yang bisa kasih tahu. Maaf saudara-saudara, selfie itu benar atau salah? Selfie, bukan selfie orang bernama ya. Selfie itu benar atau salah? Tergantung apa? Saya ingin saudara lebih tajam lagi, amin. Siapa yang saudara tampilkan? Siapa yang saudara tampilkan? Kalau dulu saya memang suka posting wajah saya punya pikiran begini, supaya terkenal. Ternyata terkenal juga berbahaya. Betul? Kemarin kami ada makan di rumah makan Padang. Setelah makan, ada orang Muslim. Halo Bapak, apa kabar? Dari kapan kita ada temang? Kalau kita karena tidak sudah hilang selatan, halo juga. Kita tidak tahu siapa. Semua pulang, kita tidak enak. Kami sudah mau pulang ya? Iya halo. Semua yang kita takut, yang kita siapa bapak kita? Kita tidak takut siapa dia. Haleluya. Tapi terkenal juga dari untung. Hampir hari-hari orang bayar di rumah makan. Cuma berani bikin salah, habis orang menimpa. Betul? Haleluya. Jadi motif kita harus betul-betul murni. Haleluya. Begini juga buku atur baik orang. Kita promosi Pak Bro Hendra, promosi Hendra Pak kita. Jadi orang baku promosi. Masih itu lebih legal daripada promosi diri sendiri. Amin. Saya tahu saudara-saudara jemaat ini jemaat yang hebat. Jemaat yang dipakai Tuhan. Jemaat yang luar biasa. Jemaat akan terus diberkati Tuhan. Terbalik kalau saya bilang, saya saudara yakin saya ini hebat. Saya dipakai Tuhan. Saya diurapi loh, haleluya. Kalau punya banyak masalah datang pada saya ramas di leher, saudara pasti keluar masalahnya. Kalau saudara lama-lama begitu, itu sebabnya banyak orang besar dipakai Tuhan jatuh gara-gara firman tidak menerangi motifnya. Motif harus diterangi. Setuju dengan saya, katakan amin. Masih tahan dengan saya dengan firman. Saya lihat tempat gaya duduknya sudah mulai berubah. Ada haleluya. Ada yang bagaimanapun cara duduk saudara, yang penting rohmu tetap akurat. Haleluya. Yes, yang terakhir. Yang terakhir. 5 coba. Sudah mau sampai 7 atau 5? 5 saja. Terakhir. Yeremia 23 ayat 39. Yeremia 23 ayat 29. 39, sorry. Ayat 39 firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Saya sedang tulis Yeremia tentang api dan palu. Coba ketik api, palu. Yeremia berapa itu? Yeremia berapa? Ayat berapa?
Coba bantu. Haleluya. Yeremia berapa, ayat berapa? Api dan palu. Ketik api dan palu. Sudah dapat? Ya, ayat 29 bukan 39. Bukankah firman-Ku seperti api? Yang keras, ulangi, 2, 3. Bukankah firman-Ku seperti api? Haleluya. Yang firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yes. Amin. Haleluya. Sampai tadi kok kita. Karena satu waktu saudara, semua kita akan dimurnikan oleh firman. Apa dia nama? Firman api, firman batu. Bilang firman api, firman batu. Lagi, firman api, firman batu. Saudara, batu saya tidak akan jelaskan sekarang karena panjang lebar. Saya mau fokus kepada firman bekerja mentransformasi saya dan saudara seperti cara kerja api. Katakan api. Saudara, tidak ada barang yang tiruan, tidak ada barang yang seperti emas, kayu, perak, batu permata. Tidak ada barang yang bisa bertahan lama kecuali seperti emas, permata. Ya, kalau saudara punya kualitas hanya seperti kayu, jerami, apalagi kayu, jerami dan yang lain-lain, semuanya kalau lewat firman, semuanya akan hangus terbakar. Haleluya. Ini yang lebih jelas. Ini kualitas bangunan di atas saudara, di bawahnya pasti Yesus. 1 Korintus 3, coba lihat 1 Korintus 3, ini sudah bagian terakhir. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Saya ingin bicara firman api. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Apakah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, Ya. kayu, rumput kering atau jerami? 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Haleluya. Katakan firman api. Dan setiap material yang dari jerami, rumput kering dan kayu pasti takut api. Tapi material emas, batu permata tidak takut api. Saudara tidak takut pada firman bukan? Begini saudara, saya pengalaman dan saudara juga pasti punya pengalaman. Kalau saudara biasa berdusta, kalau ada khotbah, pendeta berkhotbah tentang berdusta, saudara punya perasaan seperti apa? Gelisah, tertutup, rasa pengen pulang, curiga dengan gembala. Ini gembala ini, pendeta yang serang saya ini, karena dia tahu kita pekarunya. Firman api itu membakar apa yang ada pada kita. Yang salah bukan firman, katakan amin. Yang harus perbaiki seperti cermin, kita tahu kita salah, firman akan membakar. Dan puji Tuhan, katakan puji Tuhan, firman bekerja di luar batas kemampuan kita. Firman yang akan membakar itu, dan satu waktu kita akan tidak seperti itu lagi karena firman bekerja. Firman bekerja, katakan firman bekerja. Firman membakar dia, haleluya. Firman memurnikan kita. Firman api, sebentar nanti ada waktu lagi firman batu. Sudah firman batu, saya kasih umpan baliknya. Saudara, kalau saudara pasir, ular makan apa? Ular makanannya pasir dan debu. Kalau saudara batu, ular makan batu? Tidak bisa. Ular mati kalau makan batu, tapi bukan sekarang. Sekarang saya fokus, firman seperti api. Saudara rasa panas waktu dengar firman. Katakan terima kasih Tuhan. Karena firman sedang membakar saya. Firman yang sedang membersihkan saya. Jangan marah dengan firman. Bilang kiri kanan, jangan marah dengan firman. Jangan marah, jangan komplain. Karena orang yang tegar hati, orang yang tidak mau diyakinkan, orang yang selalu mengumpat firman tidak akan dapat berkat. Barang siapa meremehkan firman, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi siapa yang taat pada perintah akan menerima ganjarannya. Amsal 13 ayat 13. Haleluya. Jadi firman api dia akan membersihkan. Semua emas akan dipakai, semua emas akan dimasukkan dalam api untuk mengeluarkan unsur lain dalam emas. Yang bahasanya sanga. Saya punya sanga, saudara, tiap hari dibersihkan oleh firman. Tahu sanga?
ampas emas. Sesuatu yang bukan emas, yang ada dalam emas harus dibakar baru bisa keluar. Saudara dan saya juga seperti itu. Firman keras, firman api, firman batu, itulah makanan yang membuat kita berubah. Bukan berubah, dan kalau saudara berubah, berkatnya bukan untuk Tuhan, berkatnya untuk saudara juga, berkatnya untuk kita. Haleluya. Tuhan tidak bertambah diberkati, tapi oleh firman yang merubah kita, kita yang makin diberkati, kita yang makin dipromosi, kita yang makin diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan, aku percaya. Hari berdiri bersama dan selamat. Tiada yang mustahil. Yes. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman, angkat tangan saudara dan sembuhkan jiwa kami Tuhan. Bersabda, selamatkan hidup kami, selamatkan. Firman bekerja, tidak ada yang mustahil. Ya, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan segala sakit. Yesus, ku percaya padamu. Saya beri waktu untuk saudara 5 menit saja. Saudara, saya sudah bilang di awal tadi, jangan lemah, jangan kecewa, jangan salahkan dirimu. Tapi ingat firman yang akan merubah engkau adalah firman yang kau dengar, firman yang kau terima, dan Roh Kudus akan memberi kekuatan. Caranya adalah buka hatimu bagi Roh Kudus, buka hatimu bagi firman. Yang sakit Tuhan akan pulihkan, yang punya banyak masalah Tuhan akan pecahkan. Berserah pada firman, berserah pada Roh Kudus, karena di dalam kita, di dalam saudara, Roh dan firman sedang bekerja sekarang. Dia sedang merubah sesuatu dalam kita. Buka hati. Saya undang saudara yang mau didoakan, datang ke depan sekarang. Kau berfirman,